Sebelum memasuki laboratorium, seluruh pengguna wajib mengenakan jas laboratorium yang bersih dan tertutup dengan rapi. Jas laboratorium berfungsi untuk melindungi tubuh dari pakaian dan paparan bahan kimia, biologis maupun kotoran selama kegiatan praktikum. Selanjutnya, pengguna diwajibkan menggunakan sandal khusus laboratorium untuk menjaga keselamatan. Setelah itu, masuk ke dalam laboratorium secara beraturan dan tertib, tanpa berdesakan guna menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Setelah berada di laboratorium, langkah berikutnya adalah mensterilkan tangan menggunakan alkohol dan hand sanitizer sebelum memegang alat maupun bahan. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kesterilan bahan yang digunakan. Kemudian, pengguna laboratorium mengenakan sarung tangan atau hand glove untuk melindungi tangan dari paparan bahan langsung yang berbahaya. Selain itu, masker juga harus digunakan untuk melindungi saluran pernafasan dari debu, uap atau partikel berbahaya yang mungkin terdapat di dalam laboratorium. Dengan mematuhi seluruh prosedur ini, diharapkan kegiatan di laboratorium dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai standar keselamatan kerja. Baik, yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu untuk pembuatan dari fermentasi kombucha bunga telang. Timbangan analitik adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu bahan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, umumnya hingga 0,0001 gram. Alat ini dilengkapi dengan sistem sensor presisi dan penutup kaca yang berfungsi melindungi neraca dari gangguan angin, getaran, dan perubahan suhu yang dapat memengaruhi hasil penimbangan. Fungsi utama timbangan analitik adalah untuk memperoleh data massa yang akurat dan presisi, terutama pada penimbangan bahan dalam jumlah kecil. Dalam kegiatan praktikum biologi, kimia, maupun pangan, timbangan analitik ini sangat penting untuk menimbang bahan kimia, zat aditif, atau bahan alami dengan dosis yang tepat, sehingga hasil percobaan atau produk yang dihasilkan dapat konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara alamiah. Kegunaan timbangan analitik dalam proses pembuatan minuman atau produk berbasis fermentasi seperti pada produk ini yaitu teh bunga telang atau kombucha adalah untuk menimbang gula, bahan tambahan atau sampel uji secara tepat sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan. Ketelitian alat ini membutuhkan mengontrol komposisi bahan, meminimalkan kesalahan, serta meningkatkan kualitas dan reprodusibilitas produk. Oleh karena itu, timbangan analitik merupakan salah satu peralatan penting dalam laboratorium maupun pengolahan pangan yang membutuhkan akurasi tinggi. Selanjutnya, menimbang bunga telang yaitu sebanyak 22,70 gram. Beker glass sering juga disebut dengan gelas beker. Nah, ini adalah alat laboratorium berbentuk silinder dengan dasar datar dengan bibir corong kecil atau spot yang terbuat dari kaca tahan panas, umumnya kaca borosilikat. Alat ini digunakan sebagai wadah serbaguna dalam kegiatan praktikum dan penelitian laboratorium, baik di bidang biologi, kimia, maupun fisika. Beker glass tersedia dalam berbagai ukuran volume, misalnya 50 ml, 100 ml, 250 ml, hingga 1000 ml, dengan skala volume yang bersifat perkiraan. Nah, fungsi utama dari beker gelas ini adalah sebagai wadah untuk menampung, mencampurkan, dan melarutkan zat cair maupun zat padat. Selain itu, beker gelas sering digunakan untuk memanaskan larutan di atas hot plate atau pembakar karena bersifatnya kaca yang tahan terhadap suhu tinggi. Nah, dalam praktikum biologi, beker gelas ini kerap digunakan untuk menyiapkan larutan media, menampung sampel cair, atau
sebagai tempat perendaman alat dan bahan. Kegunaan dari beker gelas ini juga mencakup pengukuran volume larutan secara kasar, pemindahan cairan dengan bantuan spot agar tidak mudah tumpah, serta sebagai wadah sementara dalam proses reaksi atau pengamatan. Nah, meskipun memiliki skala volume, beker gelas tidak digunakan untuk pengukuran yang membutuhkan ketelitian yang tinggi karena tingkat akurasinya lebih rendah dibandingkan alat ukur atau volumetrik seperti gelas ukur atau pipet tetes. Dengan sifatnya yang praktis dan multifungsi, beker gelas ini juga menjadi salah satu alat dasar yang hampir digunakan dalam kegiatan laboratorium. Untuk gula juga ditimbang sebanyak 22,7 gram. Masukkan air sebanyak 500 ml pada gelas ukur. Panci berbahan stainless steel merupakan peralatan dapur yang digunakan sebagai wadah untuk merebus, memanaskan, dan mengolah berbagai bahan pangan maupun minuman. Panci ini terbuat dari bahan baja tahan karat yang memiliki sifat kuat, tidak mudah berkarat, tahan terhadap suhu tinggi, serta relatif tidak bereaksi dengan zat kimia atau senyawa alami yang terdapat dalam bahan yang dipanaskan. Karena sifatnya yang sangat inert dan aman untuk pangan, panci stainless steel banyak digunakan baik dalam skala rumah tangga maupun dalam proses pengolahan pangan semi-industri. Fungsi utama panci berbahan stainless steel ini adalah sebagai media pemanasan yang memungkinkan proses perebusan berlangsung secara merata dan terkendali. Dalam pembuatan teh bunga telang, panci ini berperan penting untuk merebus air dan mengekstraksi pigmen alami berupa antosianin serta senyawa bioaktif lainnya dari kelopak bunga telang. Ketahanan stainless steel terhadap suhu tinggi juga memastikan bahwa panci tidak berubah bentuk atau melepaskan zat berbahaya selama proses perebusan berlangsung. Kegunaan panci stainless steel dalam pengolahan minuman fungsional seperti teh bunga telang atau kombucha sangat berkaitan dengan aspek kebersihan dan kualitas produk. Permukaan panci yang halus memudahkan proses pembersihan sehingga mengurangi risiko kontaminasi mikroorganisme. Selain itu, penggunaan panci ini membantu menjaga kestabilan rasa, warna, dan kandungan nutrisi bahan karena tidak terjadi reaksi kimia antara panci dan larutan. Lalu masukkan gula yang sudah ditimbang tadi ke dalam panci. Sebelum bunga telang dimasukkan ke dalam panci, bunga telang dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa debu yang menempel pada bunga. Bunga yang sudah dicuci dan ditiriskan dimasukkan ke dalam panci untuk segera direbus. Tuangkan air sebanyak 500 ml ke dalam panci. Kemudian tutup panci, lalu colokkan kabel pada stop kontak. Hot plate adalah alat laboratorium yang digunakan sebagai sumber pemanas listrik untuk memanaskan larutan atau bahan kimia tanpa menggunakan nyala api.
Alat ini umumnya berbentuk lempeng datar berbahan logam atau keramik yang dapat menghantarkan panas secara merata, serta dilengkapi juga dengan pengatur suhu. Hot plate banyak digunakan di laboratorium biologi, kimia, dan farmasi karena lebih aman dan praktis dibandingkan dengan pembakar konvensional. Fungsi utama dari hot plate ini adalah untuk memanaskan larutan secara terkontrol dan stabil. Dengan adanya pengatur suhu, pengguna dapat menyesuaikan tingkat panas sesuai dengan kebutuhan praktikum, misalnya untuk melarutkan zat atau mempercepat reaksi kimia dan juga menjaga suhu tertentu dalam waktu tertentu. Dalam beberapa jenis hot plate, alat ini juga dikombinasikan dengan magnetic stirrer sehingga dapat memanaskan sekaligus juga mengaduk larutan agar pemanasan berlangsung lebih merata. Kegunaan dari hot plate tersendiri yaitu meliputi pemanasan media kultur, pembuatan larutan buffer, sterilisasi ringan, alat dan bahan cair, serta membantu proses reaksi yang memerlukan suhu tertentu tanpa adanya risiko api terbuka. Nah, dalam praktikum biologi, hot plate sering digunakan untuk menyiapkan media pertumbuhan mikroorganisme atau memanaskan air untuk proses tertentu, dengan keunggulan yaitu berupa keamanan, kemudahan penggunaan, dan juga kontrol suhu yang baik. Hot plate menjadi salah satu peralatan yang penting dalam laboratorium modern. Dan nyalakan tombol on yaitu atau power, kemudian atur suhu yang diinginkan. Hand glove atau sarung tangan oven adalah alat pelindung tangan yang digunakan saat mengoperasikan oven atau menangani peralatan dan wadah yang bersuhu tinggi. Sarung tangan ini umumnya terbuat dari bahan tahan panas seperti silikon, kain berlapis katun tebal, atau serat khusus yang mampu menghambat perpindahan panas ke kulit tangan. Fungsi utama hand glove pada penggunaan ini adalah untuk melindungi tangan dari panas berlebih, sehingga mencegah terjadi luka bakar. Saat memasukkan dan mengeluarkan panci itu bisa sangat tinggi suhunya dan berbahaya jika disentuh langsung. Nah, hand glove ini bertindak sebagai isolator panas yang menjaga keamanan pengguna. Kegunaan hand glove itu sangat penting dalam kegiatan dapur maupun laboratorium pangan karena meningkatkan keselamatan kerja dan kenyamanan. Selain melindungi dari panas, hand glove juga membantu pegangan menjadi lebih stabil sehingga mengurangi risiko peralatan jatuh atau tumpah. Dengan penggunaan hand glove saat pemanasan merupakan prosedur keselamatan yang wajib diterapkan untuk mencegah cedera dan mendukung proses kerja yang aman dan efisien. Setelah mendidih, matikan hot plate kemudian angkat panci menggunakan sarung tangan. Toples kaca sebagai wadah Scooby adalah wadah transparan berbahan kaca yang digunakan untuk tempat fermentasi kombucha, khususnya sebagai media tumbuh dan aktivitas simbiotik culture of bacteria and yeast atau disebut juga dengan Scooby. Nah, kaca dipilih sebagai bahan inert, tidak bereaksi dengan larutan asam hasil dari fermentasi, serta aman digunakan untuk pangan dan minuman fermentasi. Fungsi utama toples kaca ini yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses fermentasi kombucha secara alami. Di dalam wadah ini, Scooby akan mengapung di permukaan larutan dan menjalankan aktivitas metabolisme mikroorganisme, yaitu khamir yang mengubah gula menjadi alkohol dan bakteri asam asetat yang selanjutnya mengoksidasi alkohol menjadi asam organik. Transparasi toples kaca juga memudahkan pengamatan visual terhadap pembentukan lapisan dari Scooby baru, perubahan warna larutan, serta kebersihan proses fermentasi.
Kegunaan toples kaca sebagai wadah Scooby ini sangat penting untuk menjaga kualitas dan keamanan dari produk kombucha. Permukaan kaca yang halus mudah dibersihkan dan disterilkan sehingga mengurangi risiko kontaminasi mikroba asing. Selain itu, penggunaan dari toples kaca juga membantu menjaga stabilitas rasa, aroma, dan juga kandungan senyawa bioaktif selama fermentasi. Dengan demikian, toples kaca menjadi wadah yang ideal dan direkomendasikan dalam proses pembuatan kombucha, termasuk juga kombucha yang berbahan dasar bunga telang. Kemudian, cuci terlebih dahulu toples kaca yang digunakan sebagai wadah sebelum teh kombucha bunga telang kita dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Setelah dicuci, keringkan toples tersebut dan lap dengan tisu. Saringan adalah alat sederhana yang digunakan untuk memisahkan bagian padat atau ampas dari bagian cair dalam suatu bahan pangan atau minuman. Saringan ini umumnya terbuat dari logam berlubang halus, plastik atau kain kasa, sehingga cairan dapat lolos sementara ampas tertahan di permukaan saringan. Fungsi saringan dapur dalam memproses pembuatan teh bunga telang adalah untuk memisahkan ampas bunga telang dari air seduhan setelah proses perebusan atau perendaman selesai. Pemisahan ini penting agar diperoleh ralutan teh yang jernih, bersih, dan nyaman untuk dikonsumsi tanpa adanya sisa kelopak bunga yang dapat memengaruhi tekstur atau tampilan minuman. Kegunaan saringan ini pada pembuatan teh bunga telang tidak hanya meningkatkan kualitas visual dan rasa minuman, tetapi juga membantu menjaga konsistensi produk, terutama jika teh akan digunakan sebagai bahan fermentasi kombucha. Cairan yang bebas akan ampas mempermudah proses fermentasi, mengurangi risiko kontaminasi, serta menghasilkan produk akhir yang lebih higienis dan menarik. Tuang teh kombucha ke dalam beker gelas dan juga disaring menggunakan saringan supaya ampas dari teh kombucha itu dapat dipisahkan. Kemudian dituangkan kembali pada toples kaca dan juga disaring agar mendapatkan hasil yang lebih bagus.
Rebusan bunga telang harus didinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan Scooby, karena suhu tinggi dapat membunuh atau merusak mikroorganisme yang terdapat dalam Scooby. Scooby terdiri dari khamir dan bakteri asam asetat yang bersifat sensitif terhadap panas. Jika Scooby dimasukkan ke dalam larutan yang masih panas, sel-sel mikroorganisme dapat mengalami denaturasi protein dan kematian, sehingga proses fermentasi tidak dapat berlangsung dengan baik atau bahkan gagal sama sekali. Selain itu, pendinginan rebusan bunga telang bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi aktivitas mikroorganisme. Scooby bekerja paling baik pada suhu ruang, umumnya sekitar 25-30 derajat Celcius. Pada suhu ini, khamir dapat memfermentasi gula menjadi etanol dan bakteri asam asetat dapat mengoksidasi etanol menjadi asam organik secara seimbang. Suhu yang terlalu tinggi akan mengganggu keseimbangan simbiotik ini dan dapat memengaruhi rasa, aroma, serta kualitas kombucha yang dihasilkan. Alasan lainnya adalah untuk menjaga stabilitas senyawa bioaktif yang terdapat dalam bunga telang, seperti antosianin. Pendinginan membantu mencegah kerusakan lanjutan pada senyawa tersebut dan memastikan larutan siap difermentasi secara aman. Dengan demikian, proses pendinginan rebusan bunga telang sebelum penambahan Scooby merupakan langkah penting untuk menjamin keberhasilan fermentasi, keamanan produk, dan kualitas kombucha yang optimal. Tuangkan Scooby dari botol dan masukkan ke dalam beker gelas sebelum dituangkan ke dalam toples kaca. Scooby atau disebut juga dengan symbiotic culture of bacteria and yeast adalah suatu koloni simbiotik antara bakteri dan khamir atau disebut juga dengan ragi yang berperan sebagai starter dalam proses fermentasi kombucha. Nah, Scooby ini berbentuk seperti lapisan kenyal yang menyerupai gel atau lembaran tipis berwarna putih krem hingga kecoklatan dan biasanya mengapung di permukaan larutan teh selama proses fermentasi berlangsung. Fungsi utama dari Scooby ini adalah sebagai agen fermentasi yang dapat mengubah larutan teh manis menjadi kombucha atau khamir dalam Scooby ini seperti Saccharomyces sp yang berperan sebagai pemecah gula atau sukrosa menjadi etanol dan karbon dioksida pada tahap awal dari fermentasi. Selanjutnya, bakteri asam asetat seperti Acetobacter atau Comagotebacter sp mengoksidasi etanol menjadi asam organik, terutama asam asetat dan asam glukonat. Proses ini menghasilkan rasa asam yang segar serta membentuk lapisan dari Scooby baru di permukaan larutan. Kegunaan dari Scooby ini sangat penting dalam menentukan kualitas kombucha yang telah dihasilkan dari hasil dari fermentasi. Aktivitas mikroorganisme dalam Scooby ini tidak hanya membentuk citra rasa khas kombucha, tetapi juga berkontribusi terhadap terbentuknya senyawa bioaktif dan probiotik alami yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Oleh karena itu, keberadaan Scooby yang sangat bersih, sehat, dan juga aktif menjadi faktor kunci dari keberhasilan fermentasi kombucha, termasuk kombucha berbahan dasar dari bunga telang yang telah kita fermentasikan ini. Setelah dingin, kemudian masukkan Scooby ke dalam toples kaca yang digunakan sebagai wadah tadi. Bukan hanya Scooby saja, tetapi air Scooby juga dimasukkan ke dalam toples kaca tersebut. setelah semua rangkaian selesai, tutup toples dengan rapat dan tunggu fermentasi beberapa hari kemudian. Buang semua ampas dari bunga telang yang sudah direbus tadi, masukkan ke dalam kantong plastik sampah. Kemudian mencuci semua peralatan yang telah digunakan tadi dengan bersih kembali.
Kumpulkan sampah pada kantong plastik dan buang pada tempat sampah. Ini merupakan hasil fermentasi teh kombucha bunga telang, di mana fermentasi merupakan proses biokimia yang melibatkan aktivitas mikroorganisme seperti bakteri dan khamir dalam mengubah senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Pada pembuatan teh kombucha bunga telang, fermentasi ini dilakukan dengan bantuan Scooby yang memanfaatkan gula sebagai sumber energinya. Khamir terlebih dahulu menguraikan gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Kemudian, bakteri asam asetat mengoksidasi alkohol tersebut menjadi asam organik. Nah, proses ini menghasilkan perubahan sifat fisik, kimia, organoleptik pada minuman. Hasil fermentasi teh kombucha bunga telang ini ditandai dengan perubahan warna larutan, yaitu bisa kita lihat ya, warnanya menjadi warna ungu kebiruan yang lebih stabil dan pekat. Warna ini berasal dari pigmen antosianin pada bunga telang yang mengalami interaksi dengan kondisi asam selama fermentasi. Penurunan pH akibat terbentuknya asam organik membuat warna antosianin semakin intens dan khas, sehingga memberikan tampilan visual yang menarik pada produk akhir kombucha. Selain perubahan warna, fermentasi juga menyebabkan perubahan aroma dan rasa. Aroma kombucha bunga telang menjadi asam dan segar yang dihasilkan dari pembentukan asam asetat, asam glukonat, dan senyawa volatil lainnya. Rasa pun juga berubah dari manis menjadi asam segar dengan sedikit sensasi berkarbonasi akibat gas karbon dioksida yang terbentuk selama fermentasi. Perubahan ini merupakan ciri khas kombucha yang merupakan bahwa proses fermentasi berlangsung dengan baik. Perubahan lainnya juga terbentuk lapisan Scooby baru di permukaan larutan. Lapisan ini terbentuk dari selulosa hasil aktivitas bakteri asam asetat yang berfungsi sebagai pelindung dan media tumbuh mikroorganisme. Munculnya Scooby itu menandakan bahwa fermentasi berjalan optimal dan mikroorganisme berada dalam kondisi aktif secara sehat. Dan juga terlihat perubahan warna yang awalnya biru menjadi ungu yang lebih pekat. Nah, dari keseluruhan hasil dari teh kombucha yang telah kita buat ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan yang berasal dari proses fermentasi serta kandungan senyawa bioaktif di dalamnya. Salah satunya yaitu adalah sebagai minuman probiotik alami. Selama fermentasi, kombucha ini menghasilkan mikroorganisme baik yang dapat membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus, sehingga berperan dalam meningkatkan kesehatan pencernaan, memperbaiki fungsi usus, dan mendukung sistem imun tubuh. Selain itu, kombucha kaya akan antioksidan yang berasal dari bahan dasarnya seperti teh atau bunga telang, serta senyawa hasil fermentasi. Antioksidan ini berfungsi untuk merangkal radikal bebas, membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif, dan berpotensi menurunkan risiko berbagai penyakit degeneratif. Pada kombucha bunga telang, kandungan antosianin berkontribusi besar terhadap aktivitas antioksidan tersebut. Manfaat lain dari kombucha adalah kemampuannya dalam membantu proses detoksifikasi tubuh. Nah, asam organik seperti asam glukonat dan asam asetat yang terbentuk selama proses fermentasi ini dapat membantu fungsi hati dalam mengikat dan mengeluarkan racun dari tubuh. Selain itu, kombucha juga dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol bila dikonsumsi secara wajar. Dengan kombinasi rasa yang menyegarkan dan manfaat kesehatan tersebut, kombucha menjadi minuman fungsi
fungsional yang berpotensi mendukung gaya hidup sehat.